Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, wa kana Allahu ala arsyihi istawa, dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqalu kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan. Jangan dusta mas bro, mana ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan sedemikian. Kami akan tampilkan redaksi lengkapnya dari kitab Al-Ghunyah yang bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mengatakan sedemikian. Justru akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat bertentangan dengan akidah Wahabi yang suka menjisimkan, yang mengatakan Allah punya jari. Wahabi sekarang mengikuti akidah Syekh Ibnu Taimiyah yang melarang penafian sifat-sifat jismiyah dari Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir justru secara jelas menafikan sifat jismiyah, persis seperti yang dilakukan oleh seluruh Asy'ariyah. Beliau berkata, laisa bijismin fayamusu wala bijauharin fayahisu. Allah bukanlah jisim sehingga tidak bisa disentuh, bukan pula jauhar sehingga tidak bisa diindrai, bukan juga arat sehingga bisa ditentukan. Nah, ini sangat bertentangan dengan Wahabi yang meyakini Allah bertangan dan berwajah. Dan Dikatakan oleh kaum Asy'ariyah bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. ada Imam Asy'ari yaitu menyatakan Allah ada di mana-mana. Justru Imam Asy'ari lah yang mengatakan bahwa Allah tidak bertempat, menolak segala tempat dari Allah, untuk Allah Ta'ala, baik di atas aras atau di mana-mana pun. Jangan dusta anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, kali ini kami ingin membuktikan dustanya Badrussalam melakukan kebohongan atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia berkata dengan tegas dan jelas bahwa Syekh Abdul Qadir katanya mengkritik Asy'ariyah dengan perkataan wa kana Allahu 'alal arsy istawa wa la yuqalu kama taquluhul asy'ariyah bi anna Allah fi kulli makan. Allah Ta'ala yaitu bersemayam istiwa di atas arasy, dan tidak berkata hanya Syekh sebagaimana perkataan Asy'ariyah bahwa Allah Ta'ala pada tiap-tiap tempat. Padahal pernyataan tersebut sama sekali tidak ada dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir. Ini jelas-jelas kedustaan. Baik, kita simak dulu videonya. Yang ditulis oleh kitab oleh siapa? Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Ghunyah. Dan ternyata maaf ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Ghunyah beliau berkata begini, wa kana Allahu ala arsyihi istawa, dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqalu kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum nggak percaya silakan rujuk kitab Al-Ghunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi di sini terdapat dua kebohongan dalam pernyataan Wahabi ini. Yang pertama, kata Wahabi bahwa Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan sedemikian. Padahal sama sekali tidak ada dalam kitab Al-Ghunyah. Kalau ada, buktikan mas, jangan asal ngomong. Kami akan tampilkan nanti redaksi lengkapnya, dan bukan seperti Badrussalam ini. Kebohongan yang kedua, bahwa Asy'ariyah meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Mana ada Asy'ariyah seperti itu? Justru Asy'ariyah menolak kalau Allah itu bertempat, mas bro. Jangan dusta Anda. Dalam kitab Al-Ghunyah tidak ada pernyataan semacam itu. Silakan dibuktikan apabila memang ada. Baca langsung kitabnya di depan umum. Ulama Asy'ariyah baik yang mutaqaddimin maupun mutaakhirin sepakat melarang pernyataan Allah ada di mana-mana dan menganggapnya sesat. Simak saja pernyataan para imam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sebagai contoh saja kami sebutkan Imam Ibnu Fura' al-Asy'ari berkata annahu la yajuzu ayuqala innallaha ta'ala fi makan aw fi kulli makan, bahwasanya dilarang berkata bahwa Allah ada di suatu tempat atau di semua tempat. Lihat syarah Mushkil al-Hadis. Jadi ini jelas kebohongan orang-orang yang berulang kali mempropagandakan bahwa Asy'ariyah meyakini Allah ada di mana-mana. Ini termasuk jelas hoak yang diwariskan dari waktu ke waktu oleh Wahabi, termasuk Badrussalam ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah beliau menisbatkan perkataan Allah di mana-mana bukan untuk kaum Asy'ariyah, tapi kepada aliran Salimiyah, yaitu aliran sesat yang tokohnya bernama Ibnu Salim. Baik, kami akan tampilkan redaksi lengkapnya perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Wa yanbaghi itlaqu sifatil istiwa'i min ghairi ta'wil, dan sepantasnya memutlakkan sifat istiwa tanpa ditakwil, dan bahwasanya istiwa tersebut tidak bermakna duduk atau menyentuh arasy seperti pendapat Mujassimah dan Qaramiyah. Tidak juga bermakna ulu atau ketinggian seperti dikatakan Asy'ariyah. Tidak juga bermakna menguasai atau mengalahkan seperti perkataan Mu'tazilah. Sebab syariat tidak menjelaskan itu dan tidak pula dinukil dari satupun sahabat, baik tabi'in dan salafus saleh ahli hadis. Tetapi yang dinukil dari mereka adalah memutlakkannya.
Nah, ini redaksi yang asli. Nah, ini sebenarnya kalau dalam manhaj Asy'ariyah disebut dengan tafwid. Tafwid artinya menolak semua pemaknaan spesifik yang disodorkan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga yang tersisa hanyalah makna mutlak sebagai suatu sifat yang bermakna istiwa. Ini adalah poin pertentangan antara Syekh Abdul Qadir dengan para Taimiyun alias Wahabi sekarang yang memaknai istiwa dengan ulu, yang mereka plesetkan sebagai keberadaan Allah di atas arsy secara fisik. Pertentangan lainnya dengan Wahabi adalah Wahabi sekarang mengikuti akidah Syekh Ibnu Taimiyah yang melarang penafian sifat-sifat jismiyah dari Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir justru secara jelas menafikan sifat jismiyah, persis seperti yang dilakukan oleh seluruh Asy'ariyah. Beliau berkata, "Laisa bijismin fayamusu wala bijauharin fayahissu." Allah bukanlah jisim sehingga tidak bisa disentuh, bukan pula jauhar sehingga tidak bisa diindrai, bukan juga arat sehingga bisa ditentukan, tidak juga berupa sesuatu yang mempunyai susunan organ rangkaian materi atau juga batasan. Nah, ini sangat bertentangan dengan Wahabi yang meyakini Allah bertangan dan berwajah. Dan juga perlu dicatat bahwa aswajah terbagi menjadi dua, yakni golongan yang mentafwid dan golongan yang mentakwil. Syekh Abdul Qadir termasuk golongan yang mentafwid. Perlu diperhatikan juga bahwa Syekh Abdul Qadir dalam penjelasannya yang menolak takwil, sebagaimana dinukil di atas, memakai diksi yang bagi alias seyogyanya. Diksi ini adalah kata yang digunakan untuk saran, bukan untuk kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, beliau hanya menyarankan agar tidak mentakwil, bukan melarang atau membid'ahkan takwil secara mutlak seperti yang dilakukan banyak Wahabi. Sebab itu tidaklah mengherankan bila di lain waktu kita dapati bahwa beliau juga melakukan takwil. Dalam kitabnya yang berjudul Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa hadis yang menyatakan bahwa hati manusia ada di antara kedua jari Allah, maksudnya adalah yang dimaksud dengan kedua jari adalah dua sifat Al-Qahar, menundukkan, dan Al-Latif, kelembutan. Sebab Allah Maha Suci dari mempunyai jari-jari. Lihat saja Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir. Jadi inilah saudara-saudara, kalau manhaj dibangun atas kebohongan, mereka pasti selamanya akan berbohong. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.